Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rusdi Rivaldo dari kelas D. Hari ini akan coba mendemonstrasikan terkait dengan salah satu lab yang ada di NetAcad untuk course terkait dengan DevNet ya, di by Cisco oleh NetAcad. Kemudian untuk materi hari ini saya akan coba itu ke bagian terkait dengan bagaimana mengintegrasikan sebuah REST API di dalam sebuah aplikasi berbasis Python. Nah, adapun untuk objektifnya mungkin bisa dilihat dari PDF ya, file PDF yang saya lampirkan. Ada beberapa part ya, terbagi dalam 6 part, di mana sebenarnya masing-masing part ini ya pada objektifnya itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan salah satu sampel API atau mengintegrasikan REST API menggunakan bahasa Python. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa mengikuti sebelumnya untuk skenario nya sendiri itu kurang lebih akan menggunakan skenario yang ada di kita akan mengikuti line dari PDF ini ya, jadi ya supaya demonstrasinya bisa sesuai gitu. Oke, adapun untuk yang pertama terkait dengan background seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita akan coba membuat sebuah aplikasi ya di sini menggunakan untuk IDE-nya menggunakan Visual Code yang bisa memproses sebuah JSON data dari sebuah API ya API di sini menggunakan Graphover Direction API yang dimana kita bisa mengolah memparsing data ataupun memformat ya, kita memformat outputnya itu sebagaimana dengan kebutuhan user kayak gitu. Nah, di sini sudah disampaikan untuk list dokumentasi itu bisa mengunjungi URL https://docs.graphover.com gitu. Adapun untuk device ataupun requirement yang dibutuhkan dalam hal ini satu PC, yaitu saya menggunakan di sini menggunakan device MacBook Air, lalu VirtualBox atau VMware, ataupun di sini saya menggunakan UTM. Kemudian virtual machine yang sudah default dari yang bisa di-download di NetAcad, yaitu menggunakan Devas kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita coba langsung ya mengikuti instruksi. Yang pertama terkait dengan kita masuk ke part 1. Part 1 ini dimana itu kita membuka virtual machine yang dari virtual machine tools yang digunakan. Di sini saya menggunakan UTM. Jadi tadi saya coba buka, karena memang kalau untuk proses menggunakan membuka virtual machine menggunakan UTM ini, dan memang virtual machine-nya sendiri memakan waktu beberapa menit ya untuk bisa sampai terbuka gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin saya besarkan ya. Ini adalah tampilan dari virtual machine-nya sendiri. Saya coba besarkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ini terkait dengan demonstrate direction API ya. Ini sebenarnya adalah nantinya kurang lebih API yang digunakan Graphover ini seperti ini ya outputnya. Jadi ada lokasi, kemudian juga ada profile terkait dengan apakah kita mau cari rute. Oh ya, ini untuk Graphover API ini sendiri sebenarnya kurang lebih mirip ini ya, mirip Google Maps ya. Jadi kita bisa mendapatkan semacam alamat ataupun geolocation dan routing itu ya, seperti bagaimana kita bisa berperjalanan dari satu tempat ke tempat lain gitu, dan dia akan menunjukkan
Ya sama seperti Google Map ya, ada nanti tipenya apakah mau perjalanan menggunakan car, bike atau foot gitu, atau pejalan kaki gitu. Dimana biasanya kalau kita dari Google Maps itu kan biasanya ada kota awal ataupun tempat atau posisi awal ya, ini digunakan starting location, kemudian juga destinasinya kemana kayak gitu, atau tujuan tujuan alamat biasa kayak gitu, itu kemana kayak gitu. Nah nanti ini kurang lebih URL-nya, request-nya seperti ini. Kemudian juga untuk respons dari API-nya ini 200, nanti dia akan menampilkan seperti ini gitu. Ini sebenarnya kalau kita klik harusnya dia bisa buka ya karena ini kan sebenarnya sampel ya. Nantinya kita harus mengganti, nanti ada salah satu instruksi kita akan mengganti key-nya kayak gitu, karena si API ini pasti menggunakan unique key. Ini ya yang A5 beberapa ini, jadi ya masing-masing key itu tidak bisa punya kredensial kayak gitu per user, tidak bisa dibuka oleh ataupun masa expired kayak gitu. Nanti dia akan menampilkan informasi-informasi seperti ini ya, seperti ini kurang lebih arahan seperti Google Maps ya. Jadi nanti arahannya seperti apa, pergi kemana, belokannya di mana, belok kanan atau belok kiri kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke step 3 di part 3, dimana kita di step 3 ini kita akan mengenerate sebuah API key. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebuah API itu walaupun dia public, pasti dia punya semacam kredensial, karena kredensial ini menjaga supaya API tersebut digunakan atau diakses oleh pihak-pihak ataupun user yang terdaftar ya, kalau kita lihat dari sini, karena di sini contohnya untuk di graphoper.com ini sendiri itu kita harus mendaftar terlebih dahulu, mendaftarkan user gitu. Oke, nah sampai di step 3 ini mungkin teman-teman bisa buka saja langsung saja untuk ke website ini, kemudian pilih sign up. Kebetulan saya sudah mendaftarkan tadi dengan memasukkan informasi nama, lalu password, kemudian juga company tadi. Nah, untuk company sendiri diarahkan gimana kita memasukkan company-nya Cisco Network Academy Student kayak gitu. Kemudian setelah teman-teman mendaftarkan akun di website Graphoper ini, selanjutnya kita akan nanti sebelumnya akan dapat email verifikasi, nanti bisa masuk ke email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian verify akunnya berdasarkan email yang dikirimkan oleh Graphoper itu untuk validasi gitu. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita akan masuk di sini, diarahkan untuk klik API keys at the top of the page. Kemudian klik add API key untuk menambahkan API yang baru kayak gitu. Nanti silahkan masukkan deskripsi jika memang diperlukan, kemudian klik add key. Mungkin kita langsung saja ya. Jadi kita akan coba, tadi diarahkan untuk memilih API key. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kosong ya, di sini kosong, mungkin saya coba pindahkan ke kiri. Kemudian kita akan masukkan memilih menu add API key ini. Deskripsinya mungkin bisa dimasukkan untuk testing API using Python. Jadi teman-teman bisa menggunakan deskripsi, ataupun ini sebenarnya tidak mandatory ya. Jadi kalau tidak mandatory itu artinya bisa dikosongkan saja kayak gitu. Dan setelah kita add key, nah key inilah yang nantinya yang diberikan oleh Graphoper yang nantinya bisa kita gunakan jadi sebagai kredensial yang bisa saya gunakan
bila mana saya ingin mengakses API dari Grasshopper ini ya. Kemudian ya nanti dari rekan-rekan apabila mencoba ya mungkin sudah pasti key-nya itu akan berbeda kayak gitu, karena ini unik kayak gitu. Jadi kemungkinan sama itu sepertinya kecil kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Setelah kita di poin D, setelah kita menambahkan sebuah key, kita mendapatkan key, lalu copy API itu to text file the future to see kayak gitu. Oke, nah, jadi kita nantinya akan sering menggunakan key ini, jadi saya coba copy paste ke dalam text editor mungkin ya. Oke, ini saya coba besarkan. Oke, jadi ini key yang bisa digunakan. Selanjutnya kita akan pindah ke part 4, yaitu membangun sebuah Grasshopper geocoding application gitu. Jadi di sini kita akan membuat, kalau kita baca dari deskripsinya, kita akan membuat sebuah script Python yang digunakan untuk mengirimkan sebuah request URL ke Grasshopper geocoding API gitu. Dan kita ya objektifnya kita akan melihat tes API ataupun kita coba tes menggunakan key-nya kayak gitu ya. Kemudian ya untuk sisa labnya itu ya kurang lebih kita akan bermain di script, itu gimana kita membuat script, kemudian ya kita akan membuat beberapa file script, kemudian ya nantinya kita akan coba menemui beberapa problem ya atau kendala yang mungkin nanti kita coba lihat gitu. Mungkin kemudian kita langsung aja ke step 1 di part 4 ini, kita akan coba membuat sebuah file menggunakan VS Code ya gitu di virtual machine ataupun di UTM tadi gitu. Langsung saja di sini kita masuk ke create a new folder Grasshopper in di dalam sini ya, di dalam directory lab devnet src. Coba kita